Kelewatan. Halo sahabat SDP, jumpa lagi. Hari ini tanggal 14 November 2021 yang adalah hari Minggu yang kedua di bulan November ini, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah, Happy Father's Day, dan juga dalam bahasa lokal dinamakan Hyvää isänpäivä, karena di tanggal 14 November hari ini, atau tepatnya selalu pada hari Minggu yang kedua di bulan November, orang di Finlandia merayakan Hari Ayah. Menurut sejarah, Hari Ayah dibuat untuk menghormati para ayah dan kontribusinya buat masyarakat. Bagaimana kisah merayakan Hari Ayah di Finlandia? Ikuti kisah yang akan saya sampaikan, ya. Hari Ayah di Finlandia dirayakan setiap hari Minggu yang kedua di bulan November. Dan biasanya ada banyak program yang dibuat oleh sekolah, gereja, dan juga berbagai macam organisasi. Misalnya di Science Center. Science Center akan memberikan tiket gratis buat para ayah yang datang bersama dengan anaknya untuk bisa menikmati berbagai macam wahana yang ada di sana. Juga terkait dengan beberapa organisasi LSM yang mengadakan hiking untuk para ayah, atau sekedar pertemuan, sekedar makan snack, minum kopi, sesuatu yang biasa dikerjakan di tempat ini. Itu adalah beberapa program yang menarik, dan saya ingin berbagi satu pengalaman di mana saya terlibat, yaitu sekolah memanggil para ayah untuk menjadi seorang storyteller. Bebas ceritanya, dan itu yang akan saya bagikan pada hari ini. Partisipasi yang saya terlibat adalah pada tahun 2014. Saat itu anak saya yang kedua, laki-laki, dia ada di kelas 2 SD, dan kami orang tua mendapatkan undangan dari sekolah siapa yang bersedia menjadi sukarelawan untuk bercerita sesuatu. Ceritanya bebas, tetapi disarankan gitu ya, disarankan sebuah cerita buat anak-anak. Dan pada bulan yang sama, bulan November, dinyatakan sebagai bulan membaca, ditetapkan sebagai bulan membaca oleh Palang Merah Finlandia, yang di sini disebut sebagai Punainen Risti. Sehingga pada bulan November, ketika sekolah mengundang para ayah untuk menjadi sukarelawan bercerita kepada siswa di kelas anaknya masing-masing, menggabungkan dua program, yaitu program Hari Ayah, Father's Day, atau isänpäivä, dan bulan membaca. Jadi sekolah menggunakan 2 jam awal pelajarannya diberikan secara khusus untuk kegiatan ini, dan itu berarti sekitar 90 menit yang disediakan untuk memanggil para ayah bercerita di kelas anaknya masing-masing. Saya mendapatkan jam yang kedua, itu berarti slotnya adalah mulai jam 9 sampai dengan 9.45. Sedangkan dua ayah yang lain di kelas anak saya, mereka berpartisipasi di jam yang pertama, 8.15 sampai dengan jam 9. Ada yang bercerita langsung, ada yang membacakan buku cerita yang dibawanya, dan bermacam-macam gayanya. Ada yang anak-anak duduk melingkar, ada yang anak-anak duduk di tempat masing-masing, dan sebagainya. Saya memilih anak-anak duduk di tempat masing-masing, kemudian saya bercerita langsung di depan kelas dengan gerakan tubuh, dengan variasi volume suara, dengan berbagai macam intonasi, mencoba membawa anak-anak di dalam situasi yang saya sampaikan. Dua kisah yang saya bagikan adalah kisah tentang Danau Toba dan Timun Mas. Mungkin anak-anak sekarang sudah tidak
terbiasa mendengar cerita ini, tetapi buat sahabat SDP yang juga siswa saat ini yang penasaran dengan kisah Danau Toba dan Timun Mas, bisa cari di internet kok. Gampang, pasti ada, pasti ketemu. Setelah selesai, kami semua para ayah dibawa ke ruang guru. Di sana disediakan makanan kecil, ada minuman, dan juga ada kesempatan untuk berinteraksi dengan guru. Menariknya, anak boleh menemani orang tuanya ada di ruang guru. Jadi anak diizinkan untuk tidak mengikuti satu pelajaran ekstra karena ayahnya berpartisipasi. Saya tidak tahu apakah itu sebuah reward, penghargaan atau bagaimana, tetapi sesuatu yang sangat membanggakan buat anak saya karena dia merasa bahwa saya bisa masuk ruang guru nih gitu bersama saya, dan saya bisa juga berinteraksi dengan lebih baik dengan guru-guru yang lain. Saya melihat program ini merupakan program yang menarik karena di dalam konsep keluarga yang tradisional, biasanya ayah bekerja di luar mencari nafkah, kemudian ibu mengurusi rumah dan anak-anak. Di dalam prakteknya bahkan ada yang lebih ekstrim gitu ya, ayah mengurusi hal di luar rumah, ibu mengurusi hal di dalam rumah. Sehingga ada banyak juga para ayah yang ketika sudah sampai di rumah membiarkan sang ibu atau istrinya mengerjakan sendiri banyak pekerjaan rumah bahkan hingga sampai larut malam. Pertanyaannya adalah, dengan situasi seperti ini, sepertinya interaksi ayah dengan anak dalam hal pendidikan, bukan dalam arti harus menjadi guru mengajar anak-anaknya, tetapi dalam pendidikan non-formal, dalam berinteraksi, bersosialisasi, beraktivitas, berbincang-bincang, berdiskusi mungkin sangat kurang. Menurut saya, program yang dikerjakan tadi bisa mulai mencoba mengingatkan bahwa ayah punya peran penting dalam hidup anaknya. Di dalam pemisahan yang tadi saya sampaikan dan juga terjadi di dalam beberapa keluarga di Indonesia terkait dengan ayah mengurusi hal di luar rumah, ibu mengurusi hal dalam rumah, maka sepertinya peran ayah di dalam pendidikan anak-anak secara non-formal makin lama makin berkurang. Saya menyadari bahwa tidak semua ayah memang harus menjadi seorang guru yang mampu mengajari anaknya, tetapi interaksi sosial bersama dengan anak ketika mengerjakan sesuatu, ketika menanyakan apa yang terjadi di sekolah, memperbaiki sepeda misalnya, meminta anak menolong mengambilkan alat tertentu ketika mencuci kendaraan, memasang kabel, berkebun. Ini menjadi sesuatu yang membuat ada interaksi antara ayah bersama dengan anaknya. Jika sahabat SDP adalah seorang ayah, kapan terakhir kali Anda berinteraksi dengan anak Anda dalam sebuah interaksi yang sehat secara sosial, berbincang, berdiskusi, bermain, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama? Beberapa waktu yang lalu, saya membaca data statistik tentang guru di Indonesia, dan rupanya guru mulai dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi, sampai di tingkat SMA ya, SMA, SMK yang saya temukan, ternyata lebih banyak guru itu dari kaum wanita, para ibu mungkin ya kalau sudah menikah. Memang belum ada survei yang saya temukan untuk menemukan jawaban mengapa guru lebih didominasi oleh kaum perempuan. Satu dugaan saya, ya kita mengerti bahwa penghargaan buat guru memang belum benar-benar pas begitu. Sehingga kalau ada seorang pria yang menjadi guru dan dia menjadi tulang punggung keluarganya, mungkin tidak akan cukup apa yang mereka dapatkan. Lalu ada juga anggapan bahwa pria bukanlah sosok yang dekat dengan anak.
pria bukanlah sosok yang dekat dengan anak, dalam arti ya tadi karena ada pemisahan antara tanggung jawab seorang ayah mengurusi hal di luar rumah dan ibu mengurusi hal dalam rumah, sehingga sepertinya ayah tidak punya kontribusi, ayah tidak punya interaksi dengan anaknya. Hal ini juga bisa dijadikan sebuah alasan. Tetapi sekali lagi saya belum menemukan satu survei yang mencoba mengungkapkan hal ini. Lalu bagaimana kita bisa merayakan Hari Ayah di Indonesia yang ternyata setelah saya periksa jatuh di tanggal 12 November. Barusan ya, hari ini tanggal 14 soalnya, 2 hari yang lalu. Saya berharap apa yang saya bagikan pada hari ini bisa memberikan inspirasi buat sekolah, buat pengelola sekolah, atau siapapun yang berkepentingan untuk bisa menolong para ayah, para pria untuk bisa punya kontribusi yang lebih di dalam pendidikan anak-anak, khususnya pendidikan non-formal. Buat Anda, sahabat SDP yang belum subscribe di channel ini, mungkin Anda perlu subscribe supaya Anda bisa mendapatkan update terakhir dari channel yang kita saksikan bersama-sama. Sampai jumpa!